Ada satu akun di sosial media, entah itu Instagram atau entah itu TikTok, aku lupa, mengatakan kalau ingin masuk ke XS1 atau nonton bioskop itu harusnya masuk 15 menit setelah tiket atau jam dari tiket ya gitu. 15 menit, misalkan lo nonton jam 8, masuklah di jam 8.15. Gue nggak tahu kenapa begitu. Dan setelah gue lihat slide keduanya, ternyata ada muatan politik di dalam itu. Ya, kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Dan sebenarnya itu sah-sah saja dilakukan karena untuk misalkan jika seorang pemimpin ataupun seorang penguasa ingin menaikkan elektabilitas dari namanya kepada publik itu sendiri. Dan itu sah-sah aja sih sebenarnya. Halo Sobat Thinker, halo Sobat Majority, nama gue Katamuji. Kita ini bangsa yang gampang sekali marah, tapi juga gampang lupa. Demo rame-rame, marah rame-rame, tapi begitu waktunya milih, yang kepilih ya mereka lagi. Kenapa bisa begitu? Apakah karena kita nggak ngerti politik atau karena kita sengaja dibuat lupa? Perdana ya kan? Gua mau bahas yang edukatif, mungkin akan panjang, dan kalau kalian suka bisa jadi ada part-part selanjutnya. Gua pengen bahas apa itu politik, gimana sejarahnya, apa latar belakangnya, dan kenapa penting banget buat gua sampaikan. Walaupun tahun politik masih jauh 2029 nanti, biasanya kita rakyat Indonesia ini gampang heboh, tapi juga gampang lupa. Saat heboh demo semua. Saat heboh marah semua gitu ya kan. Tapi begitu tahunnya datang, lupa lagi gitu. Yang kepilih ya mereka lagi. Dan puncaknya kita udah lihat sendiri, Agustus sampai setengah September kemarin demo besar. Bahkan sampai pembakaran fasilitas pabrik, itu semua bukan sekedar emosi sesaat, tetapi cermin dari bagaimana kita berhubungan dengan politik itu sendiri. Jadi apa itu politik? Jadi tanda tanyakan, politik itu adalah protes atau proses ya pembentukan dan pembagian kekuasaan yang dalam masyarakat berwujud dalam pembuatan keputusan-keputusan publik dalam pengertian klasik. Politik seni disebut sebagai seni dan ilmu untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan, sekaligus mengatur kehidupan bersama agar tercapai kebaikan umum. Ada gambaran nggak teman-teman? Ribet ya kalau pakai bahasa buku begitu. Nah, gua sederhanain deh. Politik itu sebenarnya sederhana gitu loh. Kayak kita menghisap udara gitu di negara lo sendiri. Mau nggak mau udah terlibat politik gitu. Bahkan saat lo masih belasan tahun udah gue bilang lo udah melakukan hal politik menurut gue. Lo membentuk cycle dengan teman-teman lo memilih hal yang lo suka dan lo nggak lo suka, ya itu politik gitu. Walau skalanya kecil. Dan kalau kalian masih nggak percaya, gue kasih contoh dari buku tahun 1994, kalau nggak salah, ada dua ilmuwan politik namanya Samuel P. Huntington dan John Nelson. Siapa mereka? Huntington itu profesor Harvard terkenal dengan bukunya The Clash of the Civilization. Nelson itu peneliti politik pembangunan. Nah, mereka berdua mendefinisikan partisipasi politik sebagai segala kegiatan warga negara untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, sukarela ataupun tidak. Artinya apa? Bahkan sikap diam, bahkan nggak milih, itu tetap punya konsekuensi politik karena diam lu ikut menentukan hasil akhir. Gua suka heran sama orang yang bilang, politik nggak penting, gue hidup gini-gini aja gitu. Padahal, coba bayangin, harga nasi uduk yang lu makan tiap pagi itu dipengaruhi kebijakan impor beras. Ongkos ojek online yang lu bayar dipengaruhi aturan transportasi. Bahkan kuota internet yang lu pakai buat nonton video ini nih, itu juga hasil keputusan politik. Jadi kalau lo bilang politik nggak penting, sama aja lo bilang udara yang lo hirup tiap hari nggak penting. Lucunya, orang ribut soal harga skin game online naik 1.000 perak. Tapi kalau harga beras naik 1.000, diam aja. Padahal yang bikin harga beras naik itu politik. Jadi lo bisa cuek sama politik, tapi politik nggak pernah cuek sama lo. Dan yang lucunya, gue pernah ketemu orang yang bilang, siapapun presidennya gitu ya, gue tetap hidup gini-gini aja. Yo, what's up bro? Siapapun presiden Indonesia yang kepilih, hidup kita sama saja. Nomor berapapun pilihanmu, hidup sebagian besar orang, termasuk kamu, itu tidak akan banyak berubah. Kecuali kamu anggota parpol atau anak pejabat. Gua jawab, iya. Lo mungkin tetap hidup, tapi kualitas hidup lo, itu yang berubah. Bedanya kayak lo naik angkot nih yang ada AC-nya, dan yang enggak, sama-sama sampai tujuan, tapi ada yang panas, ada yang enggak. Tapi rasanya beda kan? Dan siapa yang nentuin lo naik angkot yang mana ya politik. Politik itu kayak gravitasi. Lo bisa bilang nggak peduli, tapi lo tetap jatuh kalau lompat dari lantai 2. Jadi lo bisa bilang nggak peduli politik, tapi keputusan
keputusan politik tetap narik lo ke bawah atau ngangkat lo ke atas. Politik udah dibahas dari ribuan tahun lalu. Aristoteles, filsuf Yunani yang hidup sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi bilang manusia itu zoon politikon, makhluk politik. Artinya sejak zaman kuno manusia udah dianggap nggak bisa hidup tanpa mengatur kehidupan bersama. Sejarahnya panjang deh gitu. Dari polis dari Yunani ke kerajaan-kerajaan sampai negara modern. Intinya politik selalu jadi cara manusia nentuin siapa yang berkuasa, siapa yang ngatur, siapa yang nurut. Di Indonesia sendiri, politik udah jadi bagian hidup sejak sebelum merdeka. Dari pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, sampai proklamasi. Semua itu keputusan politik gitu. Jadi jangan heran kalau sekarang pun hidup kita masih ditentukan oleh politik. Dan jika gue bisa artikan, politik itu sendiri ternyata adalah bagian manusia yang paling purba menurut gue. Dan uniknya lagi, Indonesia negara kita tercinta. Seluruh bagiannya ini rentan dan gampang dibolak-balik. Kalian tahu sendirilah, apalagi kalau sudah masuk ke dunia politik. Di sini, pelaku hukum klasik politik. Tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Itu bukan kata gue ya, tapi teori yang udah lama dikenal dalam ilmu politik internasional. Jadi jangan heran kalau hari ini musuh, besok bisa jadi kawan. Kadang gue mikir sebagian besar rakyat kita ini masih malas membaca gitu. Mereka hanya follow the human-nya aja. Maksudnya apa? Mereka nggak peduli dengan apa yang disampaikan calon pemimpin. Apa yang disajikannya, apa visi misinya. Mereka hanya menyoroti apa yang individu itu lakukan. Apalagi kalau ditambah kata-kata lucu deh gitu ya. Lucu ya orang ini gitu. Prabowo, Ganjar atau Anies? Prabowo. Alasannya kenapa tuh, Kak? Gemoy. Semua ya. Makasih, Kak. Kak, pilih Prabowo, Ganjar atau Anies nih? Prabowo. Alasannya kenapa tuh? Sama sih, karena dia terlalu gemoy, unyu gitu, cute gimana gitu. Karena kita butuh pemimpin yang gemoy-gemoy supaya lebih bercanda aja Indonesia. Dan saat kata lucu itu melekat, mereka tertarik. Tapi begitu terpilih, aturan jadi komedi menurut gue. Masalahnya yang tertawa bukan rakyat yang milih mereka karena lucu itu, tapi para pejabatnya yang melihat lucu banget. Itulah uniknya Indonesia menurut gue. Kita ini bangsa yang mudah marah, gampang terhibur, tapi juga gampang lupa. Tapi kalau kalian ngerti politik, kalian gak akan gampang dipermainkan. Diam pun adalah politik. Dan ironisnya, kadang pemimpin yang ingin merealisasikan janji visi misinya di awal justru ditolak oleh sebagian besar rakyatnya sendiri. Itu aneh dan jujur aja lucu. Jadi pertanyaan gue, lo mau diam atau mau sadar? Sebenarnya politik ini banyak banget. Mungkin yang gue bahas di part selanjutnya, yaitu ada namanya Divided of Empire, yang paling terkenal banget itu politik adu domba. Politik adu domba ya. Dan ada juga namanya Dead Politics, membunuh karakter secara politik. Ada yang jokes politik, politik lucu-lucuan gitu. Ada yang menakut-nakutin dan banyak segala macam. Mungkin kita bahas di video selanjutnya. Dan gue ketemu Ji. Mohon undur diri, see you di next video. Bye-bye.